sahabat YouTube penggemar anggrek. Selamat datang di channel Koleksi Stolis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita. Terutama yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya ingin berbagi tips menggunakan media tanam anggrek agar tumbuh subur tapi dengan media tanam yang mudah didapat dan yang penting harga terjangkau. Jadi simak terus ya tipsnya. Semoga pengalaman saya ini mungkin dapat sedikit membantu sahabat semua. Yang kita ketahui kalau batu bata merupakan yang paling umum digunakan untuk membangun rumah. Berdasarkan jenis bahan penyusunnya, media tanam dibedakan menjadi bahan organik dan anorganik. Batu bata juga dapat dijadikan sebagai media tanam, seperti halnya bahan anorganik lainnya. Media tanam yang termasuk dalam kategori bahan organik umumnya berasal dari komponen organisme hidup, misalnya bagian dari tanaman seperti daun, batang, bunga, buah, atau kulit kayu. Penggunaan bahan organik sebagai media tanam jauh lebih unggul dibandingkan bahan anorganik, karena bahan organik sudah mampu menyediakan unsur-unsur hara bagi tanaman dan memiliki pori-pori makro dan mikro yang hampir seimbang. Jadi sirkulasi udara yang dihasilkan cukup baik dan memiliki daya serap air yang tinggi yang menjadikan cepat lapuk ya, yang dapat memicu munculnya bibit penyakit. Jadi media tanam harus sering diganti. Kalau bahan anorganik adalah bahan yang kandungan unsur mineralnya tinggi, yang berasal dari proses pelapukan batuan induk di dalam bumi seperti batu kerikil, tanah liat, dan lain-lain. Bisa juga dari bahan-bahan sintetis atau kimia yang dibuat di pabrik seperti gel ya, hidrogel, yang termasuk ke dalam media tanam anorganik ini batu kerikil, pasir, leka atau hidroton, hidrogel, pecahan batu bata, spon, tanah liat, vermikulit, dan perlit. Jadi yang akan kita ulas sekarang pecahan batu bata. Batu bata yang akan digunakan sebagai media tanam sebaiknya dibuat ukuran-ukuran kecil. Jadi semakin kecil pecahan batu bata semakin baik kemampuan media tanam ini dalam menyerap air dan unsur hara yang akan membaik. Karena penggunaan untuk media tanam dari pecahan batu bata ini sangat miskin unsur hara. Kondisinya begitu ya, jadi kita buat media tanam yang bagus, tidak mudah lapuk, dan bagus unsur haranya semua terpenuhi dari pecahan batu bata ini. Ikuti terus caranya ya. Jadi sebelum digunakan batu bata kita pecah-pecahkan dahulu dengan bantuan palu ya. Ya bisa dengan apa sajalah, cuma begitulah, harus ada tenaga ekstra ya untuk memecahkan yang berupa batu bata menjadi pecahan-pecahan. Lebih idealnya 2 atau 3 cm. Setelah batu bata menjadi pecahan batu bata, lalu sediakan air sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya ini air di baskom sebanyak 3 liter, karena media tanam dari pecahan batu bata sedikit kandungan unsur haranya. Jadi perlu diberikan pupuk tambahan atau dikombinasikan dengan media tanam lainnya yang mempunyai kandungan unsur hara yang baik. Jadi yang sekarang kita buat ini media tanam yang tidak mudah lapuk, juga bagus unsur haranya. Kalau tahan lama udah dari sananya ya, ini batu bata.
Karena ini kan miskin hara, unsur haranya jadi kita tambah supaya bagus. Dia jadi tahan lama dan juga mengandung unsur hara yang baik. Terlihat ini di kamera tulisan 1616. Ini pupuk NPK yang saya beli dengan kandungan seimbang. Dengan perbandingan unsur N16, P16, dan K-nya 16. Ini angkanya harusnya ada 3 ya, 16-nya. 16 ya. Silahkan sahabat beli merek bebas. Ini murah, seplastik ini hanya Rp5.000. Beda merek, kandungan tetap sama, cari yang termurah. Dalam 3 liter air ini akan saya beri pupuk NPK biru yang mengandung unsur nitrogen 16%, fosfor 16%, dan kalium 16%. Artinya ini untuk pertumbuhan. Baik pertumbuhan akar, batang, daun maupun bunga. Jadi unsur yang terkandung di dalamnya seimbang. Penggunaan pupuk NPK ini harus dilakukan dengan tepat dan benar. Karena bisa membuat kerusakan pada tanaman karena sifat kimia yang ada di pupuk ini. Dosis yang saya pakai untuk 3 liter air ini adalah sekitar 1,5 sendok ya, sendok makan. Jadi bentuknya begini tuh, butiran berwarna biru. Nanti pecahan batu bata ini akan kita rendam di air yang sudah dilarutkan dengan pupuk NPK ini. Tapi kalau sahabat memakai batu bata bekas, perlu pakai pestisida dahulu ya. Takutnya sudah ada jamur. Kalau saya ini batu bata baru, jadi bisa batu batanya dahulu direndam, baru dibuat pecahan-pecahan. Atau mau dipecahkan dahulu bisa, lalu kita rendam. Ya jadi bebaslah pilih mana aja yang dirasa cocok. Tapi kalau menurut saya ini rendam dahulu supaya tidak berdebu sewaktu dipecah-pecah. Bahan dari batu bata ini adalah dari tanah liat. Jadi sama dengan bahan untuk hidroton atau leka. Proses pembuatannya juga hampir sama, dipanaskan ya. Hanya kalau untuk batu bata secara manual satu-satu. Kalau hidroton pabrikan jadi menggunakan mesin. Jadinya sudah membentuk bulatan-bulatan dengan ukuran bervariasi. Dengan bentuk yang bulat atau tidak bersudut ya, maka dapat mengurangi resiko merusak akar. Dan ruang antar bulatan-bulatan ini bagus untuk ketersediaan oksigen bagi akar. Dan memang ini peruntukannya dibuat untuk media tanam. Berbeda dengan batu bata. Jadi jangan tanyakan bagus mana ya. Pecahan batu bata yang dibuat untuk media tanam juga bisa digunakan untuk tempat melekatnya akar, pengatur kelembaban sekitar akar, tempat penyimpanan air serta larut unsur hara, dan juga tidak mudah lapuk, mempunyai drainase dan aerasi yang cukup baik. Antara hidroton dan pecahan batu bata yang digunakan sebagai media tanam, keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut sahabat bagaimana? Silahkan komen di bawah ya. Kalau ini hanya pendapat saya pribadi, yang jelas pecahan batu bata lebih murah, mudah didapat. Saya menggunakannya untuk di dasar pot. Kira-kira sepertiga dasar pot diisi dengan batu bata ini. Bagus untuk drainase dan aerasi yang baik. Jadi yang lebih cocok untuk di dasar pot adalah pecahan batu bata. Lebih bagus ya, karena kalau hidroton dengan ukurannya yang kecil bisa dilihat jadi seperti ini kalau di dasar pot. Dan kalau pada sistem hidroponik bisa lolos penyaring, dapat menjadi sumbatan pada pipa sirkulasinya. Keduanya baik hidroton ataupun pecahan batu bata kurang menyimpan air.
Jadi idealnya kalau untuk media tanam, apalagi untuk media tanam anggrek yang membutuhkan kelembaban yang lebih, jadi harus dikombinasikan dengan media tanam lain seperti pakis cacah, sphagnum moss, sekam bakar, dan lain-lain yang mudah didapat saja. Intinya untuk menambah kelembaban. Bunda, boleh tidak pupuknya diganti dengan yang lain? Oh, tentu boleh banget. Jadi yang lain itu pasti lebih bagus karena ini pupuk harga yang termurah. Maksud saya mereknya lebih dikenal. Kalau kandungan unsur haranya ya sama. Yang penting kalau kita beli pupuk, dilihat perbandingannya. Jadi bagaimana perbandingan unsur haranya? Sesuaikan dengan umur tanaman kita. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.